Halo sahabat sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vida Devi, akan membantu podcast kita kali ini yang pastinya akan membahas tentang kesehatan. Nah sekarang topik yang akan kita bahas yaitu mengenai Beyond Use Date. Apa itu Beyond Use Date? Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut narasumber kita. Halo Kak Cindy. Halo Kak Vidya. Oke Kak Cindy, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat sehat apotek. Oke, halo teman-teman di rumah. Perkenalkan saya Cindy Astika Damayanti. Saya sebagai apoteker penanggung jawab Saskin dan di apotekku bekerja sebagai apoteker pendamping. Senang sekali nih Kak Cindy bisa ngobrol sama kakak karena topik yang akan kita bahas kali ini yaitu Beyond Use Date. Mungkin nggak banyak ya orang yang familiar akan hal ini. Lebih banyak yang tahu tentang expired date daripada Beyond Use Date. Oke Kak Cindy, bisa jelasin lebih lanjut lagi apa sih itu Beyond Use Date itu? Oke, Kak Vidya mungkin juga belum tahu ya terkait dengan Beyond Use Date, dan mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu terkait dengan Beyond Use Date. Jadi Beyond Use Date itu berbeda sama expired date ya Kak Vidya. Kalau Beyond Use Date itu ketika obat itu sudah dilarutkan, sudah dicampur, sudah diracik, atau sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya. Jadi batas guna waktu obat yang aman ketika obatnya itu sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya. Oke, berarti memang Beyond Use Date itu berbeda sekali ya Kak sama expired date. Kalau memang ada pasien ini yang mengonsumsi obat melebihi batas Beyond Use Date ini Kak, resikonya apa yang didapat? Waduh, bahaya banget ya Kak Vidya. Jadi kita harus bisa dulu bedakan antara expired date sama Beyond Use Date, karena itu adalah dua sisi yang sangat berbeda. Yang pertama mungkin ED ya. Kalau ED itu pastinya ketika kemasan itu belum dibuka. Ketika kemasan itu sudah dibuka, dilarutkan, dicampur, itu yang berlaku adalah Beyond Use Date. Jadi ketika obat itu sudah dilarutkan, sudah otomatis sudah ada paparan kontaminasi dari bakteri, sehingga efektivitasnya otomatis sudah menurun ketika semakin lama kita simpan. Jadi ada batas tertentunya, jadi lebih jangka pendeknya dari expired date untuk Beyond Use Date sendiri. Oke, berarti memang Beyond Use Date itu masa simpan setelah obatnya dibuka Kak. Benar banget. Dan itu berbeda ya, setiap Beyond Use Date, setiap obat itu berbeda. Jadi kayak misalkan antara sirup, antara krim, antara insulin misalkan, atau tetes mata itu berbeda. Oke, selama kakak berjaga di Apoteku Surya Medika, mungkin kakak bisa sharing biasanya pasien yang sering keliru dalam penggunaan obat yang melebihi batas Beyond Use Date ini biasanya mengonsumsi obat apa Kak? Oke, yang paling banyak itu mungkin sharing ya. Banyak sih pasien yang membawa resep terkait dengan sirup antibiotika. Nah, biasanya sirup antibiotika itu kan bubuknya kering ya Kak Vidya, dan kita yang apoteker harus melarutkannya. Dan ketika sudah dilarutkan, itu batas aman untuk digunakan atau Beyond Use Date obat antibiotika sudah dilarutkan itu cuma bisa 7 hari setelah dilarutkan. Jadi mungkin orang berpikirnya, sirup yang kita beli, kita simpan di kulkas sampai kadaluarsa masih aman, gitu kan? Mungkin masyarakat berpikir, tapi sebenarnya batas amannya cuma 7 hari, itu secara umumnya. Jadi setiap sirup antibiotika atau sirup lainnya berbeda-beda Kak Vidya terkait dengan BUD-nya, tergantung sama produsennya yang memproduksi obat tersebut. Contohnya lagi misalkan tetes mata. Tetes mata itu kan ada dua ya, ada yang multiple dose, yang botolan, sama yang single dose. Single dose itu yang tetes, yang kayak kecil-kecil itu yang biasanya satu strip isinya 5, dan itu BUD-nya berbeda. Orang kebanyakan ketika yang multiple dose, yang botolan, ketika dia sudah menggunakan, disimpan, nanti misalkan 1 bulan atau 2 bulan lagi perlu digunakan kembali. Nah, itu yang salah Kak Vidya. Ketika multiple dose atau yang botolan sudah dibuka, dia cuma bisa bertahan selama 28 hari rata-rata umumnya ya. Untuk yang kecil-kecil itu cuma bisa digunakan selama 12 jam atau 3 kali 24 jam umumnya. Jadi ketika dia sudah 3 hari atau 3 kali 24 jam, sebaiknya dia harus buka tub yang baru, atau misalkan dia buang kemasannya, beli yang baru, gitu sih yang umumnya biasanya antara sirup atau tetes mata biasanya ya, racik-racikan. Kalau obat tablet Beyond Use Date-nya berapa lama itu Kak? Kalau tablet itu kan ada dua ya, ada kemasan yang botolan misalkan multivitamin yang banyak, yang isi 30, 40, 60, ada juga yang kemasan per strip. Dikatakan Beyond Use Date itu ketika dia keluar dari kemasan aslinya atau dipindahkan atau sudah dibuka. Kalau misalkan dia kemasannya asli yang pepelan, itu dia tidak berlaku
bionews date-nya yang berlaku adalah kadaluarsa obatnya atau expired date-nya. Ketika botolan, ketika dibuka kan itu kan banyak ya sisa obatnya, bukan hanya satu. Dan itu yang berlaku adalah bionews date-nya. Itu tergantung Kak Vidya, tergantung sama produsennya yang memproduksi. Biasanya sekitar 3 bulanan setelah dibuka, 3 sampai 6 bulan setelah dibuka, tergantung sama sediaannya. Nah, jadi nanti kita juga harus melihat, harus kita pantau kemasannya apakah masih layak, kemudian warnanya apakah masih bagus. Biasanya kita harus memperlihatkan dulu warnanya, kita lihat apakah ada baunya juga yang tengi. Biasanya kita lihat dulu, oh misalkan awalnya dia tidak bau tengi, kemudian 3 bulan kita simpen ternyata ada bau tengi, dan itu tidak boleh lagi digunakan. Jadi belum tentu misalkan BUD-nya 3 bulan, terus kita paten nih, oh 3 bulan nih gitu. Nggak harus kayak gitu. Kita lihat juga kondisi fisiknya dari suatu obatnya itu sendiri. Jadi memang setiap obat, baik itu tablet, sirup, atau obat tetes mata, itu bionews date-nya berbeda-beda ya Kak ya. Benar sekali. Jadi kita pastiin kembali, mungkin bisa dari packaging obatnya atau dari teman-teman yang kurang paham bisa cari di internet atau chat GPT. Obat yang kita minum itu sebenarnya bionews date-nya jangkanya berapa lama. Benar. Mungkin banyak dari kita yang ngerasa obatnya masih banyak nih, nggak apa-apa kalau dipakai aja dulu gitu. Padahal kalau kita paksa itu malah berbahaya ya Kak Cindy. Iya. Benar banget. Biasanya kan disimpannya di kulkas. Mungkin sudut pandangnya, oh semakin kita simpan di kulkas, suhu dingin semakin lama. Sebenarnya itu yang bahaya karena sudah ada kontaminasi bakterinya yang harusnya antibiotika disimpan dalam 7 hari dan harus dihabiskan misalkan dalam 3-4 hari. Kita simpan di kulkas sampai 1 bulan sudah terkena kontaminasi. Bukannya mengobati malah menimbulkan bahaya. Mungkin banyak nih Kak yang dari kita suka lupa kapan sih terakhir kali kita buka obat itu. Mungkin ada tips and triknya dari Kak Cindy biar kita juga aware sama bionews date itu. Oke, tips and triknya adalah ketika kita membeli obat di instalasi farmasi, di apotek, puskesmas atau di rumah sakit, kita harus ingat kapan kita membelinya dan kita catat kapan pertama kali kita membuka obatnya itu. Simple sih Kak, misalkan kita taruh stiker kecil atau kita tulis pakai spidol. Kalau misalkan memang lupa, mungkin kita bisa pakai alarm atau pengingat di kalender ketika kita awal buka obatnya. Atau mungkin yang paling simple, gampangnya kita lihat di brosur obat. Jadi kalau expired date itu dia sudah pasti ada di kemasan obatnya. Kalau misalkan BUD atau bionews date itu dia belum tentu ada di kemasan obatnya. Kadang ada di brosur obatnya. Jadi tergantung sama produsennya yang memproduksi obatnya. Kalau misalkan tidak mau repot, tanyakanlah ke apoteker kalau misalkan terkait dengan bionews date-nya. Tapi yang paling penting adalah kita juga harus tahu kapan sih obat itu pertama kali kita buka. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang bingung nih caranya buang obat gimana, kalau misalkan takut caranya salah, boleh nanti titip di apotekku untuk pembuangan obatnya. Nanti biasanya kita ada pengolahan limbah sendiri. Jadi buat teman-teman atau sahabat sehat apotekku yang ngerasa ragu atau takut obatnya sudah melebihi batas penggunaan setelah dibuka, ini harusnya gimana? Bisa banget untuk datang ke apotekku terdekat di lokasi teman-teman. Nantinya dari apotekernya akan membantu teman-teman untuk membuang obat dengan aman dan tepat juga ya Kak Cindy. Benar sekali Kak Vidya. Oke Kak Cindy, mungkin bisa ngasih pesan dan kesan dengan sahabat sehat apotekku perihal bionews date ini. Oke teman-teman yang ada di rumah, mungkin cara simpelnya kalian harus ingat kapan pertama kali buka obat, kemudian kalian harus bertanya kepada apoteker, jangan malu, jangan sungkan, dan jangan takut untuk bertanya kepada apoteker terkait dengan batas guna pemakaian obat yang kalian beli obatnya. Misalkan sirup, nah sirup juga beda-beda nih Kak. Kalau misalkan sirup antibiotika beda, sirup misalkan sudah dilarutkan beda, gel beda, serbuk puyer beda. Jadi jangan sungkanlah bertanya kepada apoteker, biar nggak salah aja gitu. Ternyata penting sekali ya Kak ya untuk kita mengetahui bionews date itu. Orang lebih tahu expired date ya kan Kak. Oke, teman-teman juga bisa aware ya, bisa perhatikan kembali obat yang dipakai. Ternyata sudah berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih. Mungkin bisa diperhatikan kembali, jangan sampai dipaksa untuk dikonsumsi, yang ada malah bahaya. Oke Kak Cindy, terima kasih banyak ya Kak sudah hadir sebagai narasumber kita. Dan juga terima kasih kepada sahabat sehat apotekku yang sudah pantengin episode kita sampai sekarang. Dan jangan lupa update terus media sosial kita, Apotekku Official, dan subscribe.
Oke, saya Vida Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!